Hai anak-anak kelas 6, kembali lagi. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi kelas 6 pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Perhatikan penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Subtema 1 pada muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan dapat berisi yang pertama informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan. Teks laporan juga mengandung ide pokok. Nah, perhatikan teks yang Bu Guru tampilkan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari teks tersebut, ide pokok paragraf itu adalah betul, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Lanjut, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini muatan IPA ya anak-anak ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Coba bunga apa ini pada gambar ini? Betul ya, ini adalah bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina. Perhatikan bagan proses perkembangbiakan berikut ini anak-anak. Ini adalah proses perkembangbiakan generatif, di mana ada dua peran yang sangat penting, yaitu putik sebagai alat kelamin betina dan juga benang sari sebagai alat kelamin jantan. Nah, ini bunganya ini putiknya, yang ini adalah benang sarinya. Terjadi peristiwa penyerbukan yang pertama kali, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, yang ini. Kemudian, setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan melebur dengan sel telur yang merupakan sel kelamin betina. Kemudian dari hasil pembuahan itu akan menghasilkan sigot. Kemudian sigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio atau tunas tumbuhan yang ada di dalam biji. Kemudian biji ini tentunya ada di dalam buah. Nah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi dia akan bertunas terlebih dahulu. Ada akarnya. Tumbuhan baru ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa yang dapat menghasilkan bunga, menghasilkan buah dan biji. Sehingga proses perkembangbiakannya akan terjadi berulang. Nah, sekarang macam-macam penyerbukan. Jadi ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ini gambarnya. Jadi serbuk sari pada bunga yang sama jatuh di kepala putik pada bunga itu juga. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini adalah apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan.
Nah, jadi misalnya serbuk sari dari benang sari ini jatuh ke sini, ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Ini misalnya begini, penyerbukan silang. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan dengan varian yang berbeda. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar lebah ya. Lebah merupakan salah satu hewan yang membantu proses penyerbukan bunga. Selain lebah, ada hewan lain. Apa yuk? Ya betul, misalnya kupu-kupu ya nak ya. Lanjut kita ke muatan IPS dalam pembelajaran 1 ini. Nah, kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Jadi, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Bisa kita lihat yang diwarnai hijau ini adalah daerah Asia Tenggara ya. Kondisi geografisnya yang sama, namun kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya juga sama. Sekarang kita ke pembelajaran 2 pada muatan PPKN tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sekarang kita ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara Indonesia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, sekarang kita ke muatan SPDP tentang karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung ada beberapa. Yang pertama, sebagai sarana ibadah. Yang kedua, untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, sebagai penghias bangunan taman atau tempat lainnya, serta dinikmati keindahan bentuknya. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran ketiga pada muatan IPA. Tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan membahas tentang
perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar jahe ya anak-anak ya. Jadi jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Ini merupakan salah satu contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Begitu. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan cara yang pertama tunas, yang kedua umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerage, akar tinggal atau rizoma, dan juga spora. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang pertama cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, menempel atau okulasi, dan juga menyambung. Nah, kita masuk ke materi muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah cara untuk mendapatkan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, berikut contoh diagramnya. Kita sudah memasuki pembelajaran keempat pada muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks laporan. Sekarang kita belajar untuk menyimpulkan atau membuat sebuah kesimpulan dari teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat kesimpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, mari kita berlatih. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Paragraf ini guru bacakan, jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, lanjut kita ke pembelajaran 4 tentang muatan PPKN. Kita akan menganalisis bagaimana makna dari penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila persatuan Indonesia mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Masuk ke pembelajaran 5 pada muatan IPS, kita akan membahas pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Nah, ini tugas untuk di rumah. Silakan dicari jawabannya. Yang pertama, bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Yang kedua, apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Masuk ke pembelajaran 5 tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Ini muatan SPDP ya anak-anak ya. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasanya digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu jati, dan marmer. Nah, ini contoh membuat pot menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Nah, masuk ke pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di subtema 1 ini, kita akan menganalisis ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan dapat memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan kesimpulan. Nah, pada muatan PPKN kita mempelajari tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Kemudian, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Coba diperhatikan gambarnya, kemudian dikerjakan di buku tugasnya. Kemudian apa manfaat melakukan kegiatan berikut? Nah, sekian pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1. Silakan tonton video berikutnya, yaitu
pada pembelajaran tentang tema 1, subtema 2. Terima kasih anak-anak.